Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad yang biasanya dirayakan setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Perayaan ini bukan hanya sekedar mengenang momen kelahiran beliau, tapi juga sebagai momentum untuk mengingat perjuangan, keteladanan, dan kasih sayang beliau kepada umat manusia. Berikut adalah cerita singkat tentang Nabi Muhammad SAW dalam konteks kelahirannya dan momen penting dalam kehidupan beliau. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, awal cahaya rahmat. Di tengah gurun yang luas, terik matahari menyinari kota Makkah, sebuah kota suci yang kelak menjadi pusat peradaban Islam. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, lahirlah seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi dunia. Bayi ini adalah Muhammad bin Abdullah yang kemudian dikenal sebagai Rasulullah SAW, Nabi terakhir yang diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Kisah kelahiran Nabi Muhammad tidak hanya diingat sebagai momen lahirnya seorang manusia biasa, melainkan sebagai awal dari munculnya cahaya rahmat dan petunjuk dari Allah bagi seluruh alam. Pada masa itu, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan jahiliyah, di mana mereka menyembah berhala, terjebak dalam perang antar suku, dan moralitas masyarakat berada pada titik yang rendah. Kelahiran Nabi Muhammad menjadi awal dari perubahan peradaban yang lebih adil dan berlandaskan kasih sayang. Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ayah beliau, Abdullah, meninggal dunia saat Nabi masih dalam kandungan. Hal ini membuat Nabi lahir sebagai seorang yatim. Meski tanpa kehadiran seorang ayah, kasih sayang Allah selalu menyertai perjalanan hidup Nabi. Setelah kelahirannya, beliau diasuh oleh ibunya Aminah hingga pada usia 6 tahun ibunya pun juga wafat. Sejak saat itu Nabi diasuh oleh kakeknya Abdullah Muthalib, dan setelah kakeknya wafat, pengasuh beralih kepada pamannya Abu Thalib. Dalam tradisi Arab, bayi-bayi dari keluarga terhormat sering diasuh oleh keluarga pedalaman untuk memberikan mereka kesempatan tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat dan alami. Nabi Muhammad kecil kemudian disusui dan diasuh oleh Halimat As-Sa'diyah, seorang wanita dari suku Bani Sa'ad. Halimah merasakan keberkahan yang luar biasa semenjak Nabi berada di bawah pengasuhannya. Kehidupan Halimah yang sebelumnya penuh kesulitan menjadi lebih sejahtera. Ternak mereka berkembang dengan baik dan kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan keberkahan. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kearifan, dan kelembutan hati yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya merasa segan dan hormat kepada Nabi kecil yang selalu jujur, sabar, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Masa remaja, pemuda yang dikenal dengan kejujurannya. Setelah kembali ke Mekah dari pedalaman bersama Halimah, Nabi Muhammad tinggal bersama keluarganya. Sejak usia muda, beliau sudah menunjukkan karakter yang istimewa. Kejujurannya, kecerdasannya, dan rasa tanggung jawab yang tinggi membuat beliau dihormati oleh orang-orang di Mekah. Pada usia remaja, beliau sudah sering membantu pamannya Abu Thalib dalam perdagangan. Dalam perniagaan, Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Bahkan karena sifat jujurnya, beliau diberi gelar Al-Amin yang berarti
dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita mulia bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang wanita pengusaha sukses yang telah mendengar reputasi Nabi Muhammad sebagai seorang pemuda yang jujur dan berakhlak mulia. Khadijah mengagumi integritas dan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Nabi, sehingga ia menawarkan Nabi untuk menjalankan perniagaan miliknya. Melihat kecerdasan dan kejujuran Nabi, Khadijah akhirnya memutuskan untuk melamarnya. Pernikahan mereka penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Khadijah adalah sosok yang sangat mendukung Nabi dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Wahyu pertama awal kenabian. Pada usia 40 tahun, hidup Nabi Muhammad berubah selamanya ketika beliau menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hira. Nabi sering menyendiri di gua tersebut, merenung tentang kebobrokan moral masyarakat Mekah yang menyembah berhala, terlibat dalam kezaliman dan menindas yang lemah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, saat sedang beribadah, malaikat Jibril pun datang dan menyampaikan firman Allah yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Qiyas Al-Alaq ayat 1. Wahyu ini menandai awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh ketakutan dan kebingungan, Nabi Muhammad pulang menemui istrinya, Khadijah, yang menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa Allah telah memilihnya sebagai utusan untuk membimbing umat manusia. Khadijah kemudian membawa Nabi bertemu dengan sepupunya, Waraqah bin Naufal, yang merupakan seorang alim Nasrani. Waraqah membenarkan bahwa yang ditemui Nabi adalah malaikat Jibril dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah lama menubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Perjuangan dakwah di Mekah. Selama 13 tahun pertama setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Namun dakwah beliau menghadapi penentangan keras dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran tauhid yang dibawa Nabi. Orang-orang Quraisy khawatir bahwa ajaran Nabi akan menghancurkan sistem sosial dan ekonomi yang selama ini didasarkan pada penyembahan berhala. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi, mulai dari ejekan, intimidasi, hingga kekerasan fisik terhadap Nabi dan pengikutnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nabi Muhammad tetap teguh dalam menyampaikan risalah Allah. Beliau tidak pernah menyerah dan selalu mengedepankan sikap sabar dan kasih sayang dalam berdakwah. Salah satu momen penting dalam perjuangan dakwah Nabi adalah peristiwa hijrah ke Madinah, ketika ancaman dari kaum Quraisy semakin mengancam keselamatan umat Islam di Mekah. Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Di kota inilah Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam yang pertama, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, persamaan, dan kasih sayang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dirayakan setiap 12 Rabiul Awal oleh umat Islam di seluruh dunia. Maulid menjadi momen penting untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad dan menghayati perjuangan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Peringatan Maulid diadakan dalam berbagai bentuk, seperti membaca sholawat, ceramah agama, pembacaan sejarah Nabi, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
Namun esensi dari peringatan Maulid Nabi bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebagai pengingat untuk meneladani akhlak dan perjuangan beliau. Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, kepemimpinan, maupun kehidupan sosial. Beliau adalah sosok yang penuh kasih sayang, adil, sabar, dan selalu memperjuangkan kebenaran. Dalam setiap maulid, umat Islam diajak untuk merenungkan sejauh mana mereka telah mengikuti ajaran dan teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan sebagai umatnya kita dituntut untuk menjadi penerus risalah beliau dengan menebarkan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang di dunia ini. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk memperdalam kecintaan kepada Nabi dan memperbaiki diri agar semakin dekat dengan ajaran-ajaran beliau. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan warisan yang abadi bagi umat manusia, warisan yang tidak hanya berupa ajaran agama, tetapi juga contoh kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Kelahiran beliau adalah anugerah terbesar yang pernah Allah berikan kepada dunia ini. Sekian, bila channel ini bermanfaat, subscribe, like, dan share adalah amal kebaikan bagi para pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.